Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu harus memulai dari mana Ustaz. Baik. Waktu ada acara menata hati di Surabaya, saya ikut Ustaz. Sampai 2 sesi waktu itu. Dan setelah selesai sesi kedua, saya sempat ketemu sama Ustadz di ruangan itu. Dan saya sudah sampaikan ke Ustadz waktu itu. Saya seorang Nasrani Ustadz. Mungkin di ruangan ini satu-satunya yang Nasrani atau mungkin ada yang lain. Kenapa saya hadir di acara ini? Karena saya suka kajiannya dari Ustadz. Menyejukkan buat saya kalau Ustadz. Dan waktu di Surabaya saya mau tanya ke Ustadz waktu itu karena memang temanya waktu itu bagus dan tepat dan relate dengan kehidupan saya Ustadz, yaitu belajar menerima takdir gitu. Saya seorang Nasrani tapi saat ini anak saya yang pertama sama kedua sedang mondok di Malang Ustadz. Dan kemarin saya baru mengantarkan anak saya kembali ke pondok karena sudah 5 tahun ini dia mondok di Aroma Malang Ustadz. Dan saat ini sudah SMA kelas 12 berarti. Dan hari ini nanti sebelum pukul 3 sore saya akan mengantarkan anak saya yang kedua cowok untuk kembali ke pondok untuk menempuh pendidikan di kelas 9 Ustadz. Kemarin sebelum ke Malang, saya mengantarkan anak saya yang cowok potong rambut Ustadz. Ketika ditanya sama tukang potongnya, nanti kamu besar mau jadi apa? Jawabnya mau jadi Ustadz. Yang mau saya tanyakan, bagaimana saya yang seorang Nasrani ini bisa mengantarkan anak saya untuk jadi Ustadz seperti Ustadz Hilman gitu kan. Dan mohon doanya Ustadz karena September besok saya 18 tahun menikah dengan istri saya yang alhamdulillah istri saya mengikuti prosesnya dari awal. Yang awalnya tidak berhijab jadi berhijab dan sekarang pakaiannya gamis syar'i Ustadz. Ya terlepas apapun itu, saya mohon doanya untuk saya, untuk keluarga saya, karena jujur saya tidak mau adanya perpisahan atau apapun itu. Jadi saya belajar menerima takdir saya seperti ini Ustadz. Saya mau bertanya boleh ya? Sedikit aja. Ya Ustadz. Anak-anak bab tahu kalau ayahnya beragama Nasrani. Tahu Ustadz. Bagaimana sikap mereka terhadap ayahnya? Yang paling kecil khususnya Ustadz, saat ini naik ke kelas 4 SD, yang paling kecil, yang paling getol, ingin saya ikut masuk ke Muslim.
Dan yang nomor 2 juga yang cowok udah sering kali mengajak saya untuk kalimat syahadat, Ustaz. Cuman ini kan masalah hati, masalah iman, masalah kepercayaannya nggak bisa itu hak otoritasnya yang atas gitu kan, Ustaz. Mungkin saya belum menerima hidayah atau apapun itu, cuman ya itu tadi, Ustaz, seperti waktu acara yang di Surabaya itu saya saat ini belajar menerima takdir saya, Ustaz. Seperti itu. Bapak bagaimana melihat acara Menata Hati, terus melihat Ahilman menghadirkan materi di Menata Hati, seperti apa perasaannya? Itu makanya saya ikut lagi yang kedua kali ini di Malang, karena sebelumnya saya ikut di Surabaya 2 kali ikut sesinya Ustadz, tapi masih belum bisa ada kesempatan untuk bertanya. Dan alhamdulillah sekarang saya ada kesempatan bertanya. Mohon doanya Ustadz untuk saya dan keluarga saya, Ustadz. Dan satu lagi, Ustadz. Iya. Mohon doanya juga. Nggih. Mbu piye carane gitu. Mbu nggak tahu bagaimana caranya. Saya juga ada keinginan untuk mengumrohkan atau menaikkan haji istri sama 3 anak saya nanti. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan. Yang pertama, hidayah itu dijemput. Hidayah itu sudah ada. Tinggal kita mau menjemputnya atau tidak. Maka jalan untuk menempuh hidayah itu namanya taufik. Maka dalam doa sering kita baca ya, wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah itu petunjuknya, taufik itu jalannya. Dalam urusan keyakinan, dalam urusan beragama, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan yang memaksa kita, memaksa seseorang untuk masuk kepada agama seseorang, kecuali hatinya yang sudah lapang untuk bisa menjemput dan menemukannya. Pak Daniel, semoga apapun yang hari ini kami hadirkan di acara Menata Hati bisa mengajarkan kita untuk bisa lebih baik dalam hidup. Lebih tenang hatinya, lebih lembut, lebih memaafkan. Kenapa? Karena disitulah sumber kebaikan. Islam itu agama akhlak. Jadi kalau kita mau nunjukin Islam yang baik, tunjukkan akhlak yang baik. Karena disitulah kita bisa mencerminkan sebagai pribadi yang baik. Hari ini Pak Daniel hadir sebagai seorang Nasrani, melihat kita di sini, belajar dari kita. Semoga Allah lembutkan hati beliau. Allah jaga diri beliau. Dan insya Allah semoga Allah hantarkan banyak kebaikan untuk beliau dan sekeluarganya. Yang kedua, gimana anak saya agar tumbuh dalam kebaikan. Dan beliau tadi menyampaikan anaknya sedang di pesantren dan berharap nanti jadi ustadz. Jangan kaget ya, kalau tidak salah Ustadz Felix juga ayahnya masih non-muslim. Guru kami, ayah angkat kami, Profesor Dr. Safi Antonio, juga ayahnya masih seorang non-muslim, tapi bisa menghadirkan seorang anak yang sekarang kita tahu menjadi seorang ustadz. Jadi ustadz itu anugerah, titipan dari Allah. Yang penting kita jadi orang tua, terus doakan yang baik, sekolahkan di sekolah yang baik, temukan lingkungan yang baik, agar kemudian dia tumbuh dalam kebaikan. Dan ingat ya,
Kadang ada sesuatu yang bisa kita rencanakan, tapi kadang ada sesuatu yang Allah beri tanpa kita rencanakan. Ahilman, kalau ditanya, AA pernah nggak menyangka bisa hadir dengan menata hati hari ini, dengan kajian hati hari ini? Saya akan menjawab tidak pernah menyangka. Tapi kalau ditanya, apa sebab kebaikan itu datang? Saya akan jawab, karena doa ibu saya. Doa orang tua saya. Ini lisan ibu saya. Ini hati ibu saya. Saya bersyukur punya ibu yang hatinya lapang. Saya bersyukur punya ibu yang hatinya kuat. Sehingga hari ini Ahilman bisa menyampaikan ilmu tentang hati karena pengalaman dari ibu saya yang sangat luar biasa. Dan saya percaya orang tua yang baik akan mengantarkan kebaikan untuk anaknya. Pak Daniel sudah benar menyekolahkan anak, memilih tempat terbaik buat anak. Fokus kita, solehkan diri sebelum solehkan anak. Perbaiki diri sebelum perbaiki anak. Banyak orang tua pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Maka dari situlah mulainya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Pak Daniel, salam buat keluarga. Salam buat anak-anak. Doakan terus. Semoga Allah lembutkan hatimu dan hati keluargamu. Dan semoga apa yang jadi hajatmu Allah mudahkan, Allah segerakan.